Вольтных 5,1. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ini adalah video yang banyak di request oleh teman-teman semua. Ya, siapa lagi kalau bukan striker peraih Ballon d'Or asal Rusia, yaitu Zala Lancet. Dan pada video kali ini, kita akan menyaksikan kumpulan dari aksi-aksi Zala Lancet yang belum kami tampilkan kepada Anda. Mari kita simak saja aksinya. Video pertama ini, Lancet bertemu dengan sebuah SPH Ukraina, yakni 2S1 Vostika. Seperti yang Anda lihat, posisi dari Vostika yang cukup terbuka membuat Lancet dengan sangat mudah mencetak gol ke gawang SPH Ukraina ini. Hasilnya, ya tentu saja SPH Ukraina ini langsung membara setelah bajanya ditembus oleh si Lancet. Video berikutnya, ini adalah sebuah MLRS BM21 Grad Ukraina yang sudah terpantau oleh drone intai. Drone intai tentunya menunggu dengan sabar sampai BM21 ini benar-benar berhenti. Kemudian ketika sudah berhenti, Lancet pun diterbangkan oleh operatornya untuk menyapa BM21 ini. Dan di sini terlihat Lancet meleset untuk tepat mengenai BM21 ini. Terlihat sama sekali tidak ada ledakan yang dihasilkan dari hantaman si Lancet. Ledakan yang terjadi hanya terlihat ledakan dari hulu ledak Lancet itu sendiri. Mungkin menargetkan stok roket BM21 itu, Min. Ya mungkin saja kalau itu. Di situ juga terlihat salah satu operator BM21 itu berlari ketika ledakan Lancet terjadi. Di dalam pepohonan ini, dikatakan oleh pasukan Rusia, terdapat sebuah sisanu jarak pendek Ukraina, yaitu Strela 10. Posisi persembunyian di bawah pohon seperti ini, sepengetahuan kami dari beberapa klip yang kami lihat, cukup menyulitkan si Lancet untuk mencetak gol. Kemudian seperti yang Anda lihat, bagaimana Lancet dengan percaya diri menghantam Strela 10 ini. Dan hasil akhirnya, kami rasa kurang jelas, apakah berhasil atau nyangkut di pohon. Seperti yang kami katakan, pepohonan adalah tempat yang sulit bagi Lancet untuk mencetak gol. Ada lagi yang lainnya, yaitu angin. Kalau faktor dari operator, ada vodka. Lagi-lagi, Lancet harus berhadapan dengan target yang bersembunyi di balik pepohonan. SPH yang ada di balik pepohonan ini adalah si kepiting AHS Crab. Namun, karena Lancet suka kepiting bakar, dia tetap maju walaupun ada penghalang pepohonan. Lancet pun kemudian diterbangkan, dan bisa Anda lihat, Lancet gagal masuk ke pepohonan itu, dan malah terlihat menghantam tanah. Ini mungkin dikarenakan faktor angin, atau bisa juga karena faktor vodka. Yang ada di gundukan ini adalah sahabat lama Lancet, yaitu Howitzer M777, yang terlihat coba disamarkan oleh pasukan Ukraina. Lancet yang sudah rindu dengan sahabat lamanya ini, apalagi ada di lokasi yang terbuka seperti itu, bukan halangan bagi Lancet untuk memanaskan sahabatnya itu. Anda bisa melihatnya, M777 itu langsung menjadi besi tua ketika Lancet datang ke lokasi itu.
Video berikutnya, ini adalah tantangan baru bagi Lancet, yakni menghantam target yang bersembunyi di balik sebuah jembatan. Seperti yang Anda lihat, pasukan Ukraina mengoperasikan sebuah howitzer tarik D-30 dari bawah jembatan. Kemudian operator Lancet tertantang untuk menetralkan target dengan tantangan baru ini. Lancet pun kemudian diterbangkan, dan boom, hantamannya telak mengenai D-30 itu. Karena memang posisi moncong D-30 yang agak keluar, memberinya kesempatan lebih besar bagi Lancet untuk mencetak gol. Berikutnya, ini adalah sebuah target tak lazim yang ditargetkan oleh Lancet, yakni sebuah SUV 4x4 yang diparkir di bawah pepohonan. Kalau dilihat dari segi harga Lancet dan mobil ini mungkin sama. Tapi, karena mobil ini digunakan oleh pasukan khusus Ukraina untuk menuju lokasi itu, maka tentunya harga Lancet bisa dikatakan lebih murah jika dibandingkan dengan target yang dikategorikan sebagai pasukan khusus. Dan seperti yang Anda lihat, bagaimana kecepatan Lancet ketika menghantam targetnya. Memang terlihat tidak tepat menghantam sisi depan SUV ini, tapi sepertinya roda belakang samping kiri yang kena hantaman dari si Lancet. Dan tentunya itu sudah cukup untuk merusak SUV ini. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan Lancet versi terbaru beraksi untuk pertama kalinya, yakni versi Izdelia 53. Yang akan melontarkan dirinya dengan kecepatan tinggi ketika berada di sekitar targetnya. Hal ini menjadi maklum, karena target yang disikat oleh Lancet pada video ini adalah sebuah tank, yang kalau disikat menggunakan Lancet versi 3, mungkin daya hancurnya akan kurang berasa. Seperti yang Anda lihat, drone intai Rusia berhasil mendeteksi 2 unit tank T-72 Ukraina dan sebuah truk transport sedang parkir di dalam sebuah hutan. Karena targetnya berkulit tebal, maka Lancet yang digunakan adalah versi Izdelia 53. Bisa Anda lihat bagaimana Lancet kemudian bermanuver, dan di situ terlihat cukup jelas bagaimana Lancet kemudian seperti menombak salah satu T-72 Ukraina itu dengan kecepatan yang sangat tinggi ketika berada cukup dekat dengan T-72 itu. Dan hasilnya, beberapa saat kemudian T-72 itu berasap, dan beberapa kru tank Ukraina yang ada di situ terlihat coba memadamkan api yang diakibatkan oleh serangan Lancet ini. Tentu saja hantaman ini minimal membuat peralatan optik yang ada di kubah T-72 itu menjadi malfungsi, dan tentunya membuatnya harus libur sementara waktu. Atau efek lainnya, jika hantaman ini tembus sampai ke ruang internal, kemungkinan besar T-72 itu akan ditinggalkan. Yang sedang diamati oleh drone intai Rusia berikut ini adalah sebuah SPH tarik yang sedang beraksi, yaitu 2 A36 Kiatsin B. Tentu ini bukan target yang sulit bagi Lancet untuk mencetak gol. Kemudian Lancet pun diterbangkan, dan boom, Kiatsin B itu beserta stok amunisinya langsung menjadi api unggun di pinggir hutan. Video berikutnya, kembali Lancet bertemu dengan sahabat karib lamanya, yaitu M777. Seperti yang Anda lihat, Lancet tanpa basa-basi terbang dan ingin bertemu dengan temannya yang sudah menemani ke puncak karir si Lancet di medan laga Ukraina. Sesaat sebelum terjadi hantaman, kita bisa melihat secara jelas bagaimana siluet dari M777 di lokasi itu. Dan kemudian boom, hantaman Lancet seketika membuat M777 dan stok amunisinya membara. Jika yang terbakar ini ada amunisi Excalibur, maka ini akan menjadi kehilangan yang cukup mahal bagi pasukan artileri Ukraina, dan tentunya menjadi prestasi berharga bagi si Lancet. Sistem artileri memang menjadi tipe target favorit bagi Lancet, baik itu howitzer tarik ataupun howitzer otomatis alias SPH. Dan pada video kali ini, kembali Lancet mengoleksi trofi baru dari Ligue 1 Perancis,
yakni sebuah SPH Caesar 155 mm. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone intai Rusia berhasil mendeteksi lokasi dari sebuah SPH Caesar Ukraina yang sedang menembaki posisi teman mereka. Tanpa berlama-lama, Lancet pun kemudian diterbangkan. Dan boom, SPH Caesar itu beserta truk angkutnya kemudian terbakar setelah Lancet datang. Terlihat bagaimana asap hitam mengudara. Kemungkinan itu dari solar kendaraan angkut SPH Caesar ini ikut terbakar karena disapa si Lancet. Kali ini, kembali Lancet dihadapkan dengan lawan yang cukup sulit, yakni sebuah tank. Kesulitan itu pun ditambah dengan rintangan lainnya, yakni tank itu dalam keadaan bergerak. Namun Lancet tetap memberanikan diri untuk mencobanya. Anda bisa melihat bagaimana Lancet ternyata mampu untuk menghantam tank Ukraina yang bergerak ini. Namun hasilnya ternyata tidak terlalu memuaskan. Tank Ukraina ini tetap bergerak dan dengan sedikit mengeluarkan api. Ada dua kemungkinan dari serangan semacam ini. Pertama, tank itu mengalami lecet-lecet saja karena bajanya yang tebal ditambah dengan lapisan era. Yang kedua, ada kerusakan yang memaksa tank ini harus mendapatkan perbaikan di bengkel. Ini terjadi jika Lancet menghantam alat-alat sensitif yang ditaruh di bagian kubah tank. Video berikutnya, ini adalah target yang cukup langka yang bisa ditemukan oleh Lancet di medan laga, yaitu sebuah IFV CV90 bantuan dari Swedia. Untuk kelas IFV yang bajanya lebih lunak daripada tank, Lancet tentu percaya diri untuk bisa melumpuhkannya. Dan bisa Anda lihat dari sudut pandang Lancet, bagaimana slidingan Lancet berhasil mengenai badan dari CV90 ini. Kemudian CV90 ini terlihat berasap cukup pekat, yang bisa dipastikan melumpuhkan CV90 ini selamanya. Kemudian video berikutnya, kembali Lancet ditantang untuk menjinakkan tank Ukraina, yakni tank T-72. Selain itu, rintangan lainnya adalah tank ini disembunyikan di balik pepohonan hutan. Lagi dan lagi, Lancet yang on fire langsung tancap gas untuk semua tantangan itu. Seperti yang Anda lihat, bagaimana Lancet bermanuver, dan kemudian videonya terpotong, dan sudah menunjukkan tank Ukraina yang ada di dalam hutan itu terbakar. Dan kemudian boom, terlihat tank Ukraina itu meledak. Dipotongnya video hantaman Lancet ini tentu saja menimbulkan spekulasi dan pertanyaan. Apakah keberhasilan ini dilakukan oleh satu Lancet atau lebih? Atau keberhasilan ini dilakukan selain oleh Lancet? Karena ini sebuah tank dan bersembunyi di balik hutan yang cukup menyulitkan bagi Lancet. Senjata lain yang paling masuk akal yang juga bisa melakukan hal ini adalah Krasnopol. Jadi, itulah konsekuensi merilis video yang terpotong dan tidak utuh. Di mana ada M777, di situ pasti ada Lancet. Seperti pada video berikut ini, sebuah M777 terlihat berada di tengah hutan. Dan nampak tidak ada halangan berarti bagi Lancet untuk mencetak gol ke gawang M777 ini. Sebuah Lancet pun diterbangkan, dan boom, Lancet mendarat tepat di atas M777 itu. Dengan hantaman setelak dan presisi itu, tentu saja M777 itu akan menjadi besi tua di tengah hutan Ukraina. Kemudian ini ada sebuah SPH yang kami tidak bisa mengidentifikasi jenisnya, karena sudah dikamuflasekan dengan sangat baik oleh pihak Ukraina. Namun tetap saja, hal itu masih bisa dideteksi oleh drone intai Rusia. Lancet pun diterbangkan untuk menghantam SPH ini. Dan boom, hantaman yang mantap dari Lancet seketika membuat SPH dan stok amunisinya menjadi api unggun.
Pada video ini, Batalion Kaskad merilis penuh mulai awal hingga akhir bagaimana proses penghancuran sebuah M777 menggunakan drone Lancet. Silakan Anda nikmati suguhan dari Batalion Kaskad berikut ini. Berikutnya, Lancet mengoleksi trofi baru dari Piala FA Inggris, yakni 2 unit kendaraan tahan ranjau dan perlindungan dari penyergapan, yaitu Mastiff. Pada video pertama, terlihat sebuah Mastiff yang terparkir di bawah sebuah pohon. Operator dari Batalion Kaskad pun segera menerbangkan si Lancet. Terlihat bagaimana dengan sangat akurat Lancet menghantam Mastiff Ukraina ini. Walaupun tidak terlihat menghancurkan Mastiff ini, namun sepertinya itu sudah cukup untuk melumpuhkannya. Kemudian klip berlanjut ke Mastiff kedua yang terlihat sedang standby di tengah jalan. Dan terlihat bagaimana Lancet menargetkan bagian atas sisi depan dari Mastiff ini, yakni di bagian sisi driver. Dan hasilnya, Mastiff ini kemudian terbakar secara perlahan. Kemudian ini adalah sebuah MRAP bantuan dari paman, yakni dari tipe Oskos MATV. Tentu ini target yang ringan bagi Lancet. Dan benar saja, dengan hantaman seperti itu sudah cukup untuk memensiunkan MATV ini selamanya dari medan laga. Bagaimana dengan nasib para krunya? Sepertinya mengalami cedera yang cukup parah karena puing-puing yang berhamburan yang dihasilkan antara pertemuan Lancet dan MATV ini. Video yang terakhir, ini adalah lokasi dari sebuah senjata anti-tank MT-12 pasukan Ukraina yang terlihat posisinya terlalu terbuka. Lancet pun kemudian diterbangkan untuk mengingatkan. Dan boom, terlihat Lancet tidak menghantam MT-12 itu, melainkan stok amunisinya. Dan terlihat stok amunisi itu kemudian meledak, dan tentu saja menyambar MT-12 yang ada di sampingnya.
Ide yang cemerlang dari sang operator Lancet. Dan kurang lebih seperti itulah aksi-aksi terbaru dari Lancet. Sebenarnya masih banyak aksi lainnya. Kita tunggu saja episode berikutnya.